trauma yang nggak selesai di diri dia sendiri. Soalnya kan khawatirnya nanti kedepannya kalau bisa jadi dia jadi disorientasi seksual, atau mungkin nanti dia malah justru ada ketakutan sendiri one day kalau misalnya dia menikah gitu. Paling parah ya kalau dia udah nggak kuat dan nyimpan sendiri ya bunuh diri sih. Tahu kan waktu itu CEO-nya Uber ya atau apa di luar, dia itu kan sempat kena berita, gue nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi beritanya adalah dia melakukan pelecehan seksual terhadap gue atau beberapa karyawannya atau satu doang, gue lupa beritanya, cuman ya dia akhirnya dia mundur juga, dia mundur dari posisinya. Nah, masalahnya gini, di kantor itu atau mungkin misalnya kita contoh juga beberapa kasus di tempat-tempat lain, banyak cewek itu ternyata pernah mengalami pelecehan seksual, ya kan? Even secara ringan, verbal, ya kan, biasa kan kalau kayak catcalling gitu kan, orang mungkin sebagian besar orang menganggap itu hal yang biasa, tapi juga sebagian besar juga cewek yang mengalami catcalling itu sebenarnya merasa risih kan terkena catcalling gitu kan, karena sebenarnya itu udah mau mengarah ke pelecehan seksual juga. Nah, tapi kan ada juga benar pelecehan seksual itu yang benar-benar udah apa ya, tingkatnya tuh udah parah banget gitu loh, ya kan, sampai terjadinya namanya pemerkosaan. Tapi the problem is yang sering gue lihat adalah banyak dari korban kadang malah nggak cuma cewek, kadang cowok juga jadi korban, ya kan, misalnya korban dari cowok yang lain, ya kan, mungkin kena sexual abuse pas lagi dia masih kecil, mereka cenderung diem, nggak berani lapor, nggak berani ngomong. Iya kan, benar kan? Kecenderungannya banyak mereka nggak berani ngomong, nggak berani speak up, gue mengalami ini, tolong dong atau apa gitu. Dan kebanyakan mereka juga kayaknya juga entah mereka takut atau gimana sih. Biasanya sih kalau memang dia posisinya nggak lebih tinggi dari orang yang melakukan pelecehan, mungkin lebih ke takut sih pasti ya, kok ya nggak sih? Karena ya gimana, dia juga butuh kerja mungkin ya yang ada di persepsi dia saat itu. Dan biasanya juga orang-orang yang berani melakukan pelecehan itu, kalau dari yang selama ini gue lihat di berita ya, pasti orang-orang yang punya wewenang. Makanya orang-orang yang dilecehkan ya biasanya orang-orang yang justru uh, ibaratnya lebih lemah lah dari dia gitu. Kalau untuk yang berita si CEO Uber ini gue belum pernah baca sih, tapi serem juga sih. Tapi memang ada beberapa perusahaan sempat apa ya, kayak mulai memperhatikan soal itu juga sih. Berarti itu kan ujung-ujungnya jadi power abuse kan. Lu udah tahu nih Yes, korban ini dalam posisi yang lebih lemah daripada gua. Misalnya lu macam-macam sama gua, lu macam-macam mau lapor atau lu mau ngomong ke orang lain, bisa jadi dulu gua pecat. Nah, dia mungkin pertimbangannya adalah kalau gue dipecat, cari kerja susah. Akhirnya berlanjut terus. Dan yang gue lihat fenomena yang lain adalah ternyata nggak cuma di dunia kerja doang atau mungkin di tempat lain ya, tapi even kayak kayak kasus yang kemarin sempat heboh adalah kayak misalnya di gereja, ya kan? Oh iya, gue kemarin Pendeta gue sempat baca juga tuh beritanya. Sexual abuse, pelecehan seksual ke salah satu jemaatnya, dan baru kebongkar setelah beberapa bertahun-tahun, malah katanya di berita dari dia masih umur berapa gitu, sampai akhirnya pas lagi dia mau merit baru ketahuan, karena kenapa, ceweknya ternyata nggak mau dia diberkatin sama pendetanya. Tapi Iya, kan gue pertanyaannya, sempat baca sih. ya kan, tapi kan pertanyaannya itu kan, kenapa si cewek itu nggak mau ngomong, at least lapor ke orang tuanya lah. Karena kan sebenarnya kan kalau kasusnya di kantor ya mungkin si bosnya ini mungkin punya power untuk melakukan
ini kan apa namanya menekan si apa bawahannya kalau lu laporin segala macam lu gue pecat lu bukan berarti nggak dapat duit kan, tapi kan ini kan kasusnya udah beda lagi, nggak ada hubungannya sama duit ya kan. sebenarnya Mm-mm. sebenarnya kan lu bisa aja sebenarnya lapor, at least ngomong ke orang tua lu lah. Mm-mm. Nah, mm, kalau misalnya lu coba perhatiin ya kok, kebanyakan memang balik lagi kayak yang kita bahas soal CEO itu pasti orang-orang yang lebih punya power lah yang melakukan pelecehan. Dan dari yang selama ini gue lihat juga, kebanyakan untuk pelecehan seksual itu pasti terjadinya di anak-anak yang ibaratnya masih masuk-masuk di usia remaja sampai dewasa awal. Karena apa ya, dan kebanyakan orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang ibaratnya kalau misalnya kita lihat tuh kita bisa bisa percaya lah orang-orang yang kita percaya. Makanya tadi kayak pendeta, terus beberapa waktu lalu gue baca berita guru Hmm. guru yang memperkosa muridnya, kemudian juga ada ini apa tuh, pokoknya kayak yang ngajar-ngajar buat santri-santri gitu lah. Kan Ya. biasanya kalau misalnya santri gitu kan yang cowok-cowok semua. Nah, Hmm. itu dia juga mengalami pelecehan seksual gitu. Nah, pasti deh yang melakukan hal itu orang-orang yang punya power, dan menurut gue lebih ke trust nggak sih kok. Jadi kadang kita ngelihat suatu sosok tuh eh, karena dia jauh lebih tahu dan lebih banyak ilmu dari kita, jadi lebih ada trust aja gitu loh. Jadi waktu dia ngelakuin apa aja jatuhnya lebih ke pasrah, dan instruksi selanjutnya yang dia kasih yang mau nggak mau kita ikutin. Karena gue baca yang untuk yang di sekolah aja yang guru memperkosa murid itu ya karena nilai lah dan lain sebagainya, dengan beberapa ancaman dan lain sebagainya, akhirnya dia nggak berani cerita gitu. Dan ini mungkin nggak semua orang tua ya, yang gue perhatiin sih kebanyakan orang tua itu mereka kurang ada kelekatan sama anaknya. Jadi apa ya, kayak antara orang tua dengan anak tuh kayak ada batasan. Makanya kecenderungannya anak-anak itu nggak bisa terbuka sama orang tua. Jadi justru dia malah takut untuk cerita, takutnya nanti apa namanya, orang tuanya malah jadi justru berpihaknya nggak sama dia, tapi cenderung malah berpihaknya justru sama pihak yang lain dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa pertimbangan sampai akhirnya dia nggak mau cerita gitu. Contohnya aja kayak yang tadi Koko cerita soal yang di Surabaya ya kalau nggak salah, pendeta itu. Nah itu juga kan sebenarnya kejadian waktu dia ada di masa-masa remaja, tapi akhirnya dia baru bisa utarain waktu dia udah dewasa gitu. Menurut gue sih, kalau dari lu sendiri gimana kok? Nah terus juga gini, ini sering banget gue ngelihat nih kalau netizen nih atau orang banyak komen kalau terjadi sesuatu kasus pelecehan seksual seperti ini atau mungkin pemerkosaan, selalu ada aja orang yang komen begini, si korbannya juga menikmati. Kalau misalnya dia Nah, nggak speak up dalam waktu bertahun-tahun, ada aja yang komen, kayak si korban juga menikmati. Atau kalau enggak, komen lain yang lain biasanya begini, itu pasti juga si korbannya tuh bajunya tuh yang terlalu terbuka lah, seksi-seksi segala macam yang menggoda si cowok ini. Nah jadi mungkin sudah si orang ini, si korbannya ini atau si cewek, gue contoh kayak si cewek ini udah jadi korban, pas ketika ini kebuka, dia jadi korban lagi sebagai korban yang ya, lu dibully, lu jadi dianggap sebagai dalam tanda kutip sebagai penyebabnya. iya. Makanya kebanyakan orang cenderung lebih takut untuk terbuka. Ini rada lari nggak ya bahasannya? Cuma masih nyambung-nyambung nih kok. Kayak ini deh, yang sekarang lagi terjadi juga. Banyak orang yang bisa jadi dia harusnya sudah masuk kategori ODP atau PDP Corona, tapi mereka kabur atau lari. Jadi beberapa hari yang lalu di kota gue, ada satu orang akhirnya ketahuan lah positif. Otomatis langsung dong dicari orang yang satu rumah sama dia. Tapi ternyata orang yang satu rumahnya ini udah kabur gitu. Nah,
mungkin kalau menurut persepsi gue, banyak orang yang akhirnya kabur karena mereka sendiri takut sama kata orang-orang yang ada di sekitarnya, atau mungkin nanti kesannya tuh jadi kayak sanksi sosial nggak sih? Nanti mereka setelah sembuh kayak dijauhin, atau orang jadi malas nyapa, bertemu, dan lain sebagainya karena takut dia masih membawa dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin ada beberapa pertimbangan orang-orang yang justru cenderung jadi lebih nggak bisa terbuka, ya karena ya sanksi sosial dan lain sebagainya itu dari segi sosialnya mungkin yang cukup memberatkan kita untuk lebih terbuka gitu. Iya, dan memang stigma-nya jadinya seakan-akan kalau gua ngomong, gua malah yang jadi, ya itu jadi kayak seakan-akan jadi balik ke gua gitu loh, ya kan? Kayak bumerang, Mm-mm. gua mau lempar, tapi itu balik ke gua. Jadi gua yang jadi yang Mm-mm. malah dipersalahkan, gua yang malah di ini. Karena ya case terlalu banyak yang kayak gini. Gua Mm-mm. sampai apa ya, kadang-kadang gua sampai bingung gitu loh. Kenapa si korban malah yang jadi dipersalahkan? Ya aku juga jadi nggak heran kalau Mm-mm. ternyata banyak orang atau banyak korban jadinya nggak mau speak up. Dan yang pernah gue baca adalah kecenderungannya gini, ketika kita misalnya kita menjadi korban atau kita mengalami sesuatu, ya kayak di sini adalah pelecehan seksual, biasanya nih korban ini punya kecenderungan ke depannya akan menjadi pelaku. Bener gak? Mm-mm. Mm-mm. Pasti apalagi untuk memori anak-anak tuh sangat-sangat berpengaruh sampai nanti dia dewasa sih pastinya. Kecenderungannya lagi apalagi kalau untuk anak-anak kayak gitu mereka akan jauh lebih tertutup, nanti malah jadi lebih nggak mudah bergaul, terus lebih nggak percaya diri gitu. Makanya sebenarnya mereka tuh butuh orang-orang untuk bicara, untuk sampai-sampai yang gue pernah baca satu berita akhirnya sama polisi tuh dikasih psikolog gitu untuk supaya anak itu nggak jadi trauma trauma yang kayak ngendap bertahun-tahun gitulah, intinya biar selesai apa yang ada di hati dan pikiran dia. Serem sih. Berapa nolong sih psikolog itu sebenarnya? Kalau untuk kayak misalnya udah dia jadi korban ya kan, secara ya gue yakin secara psikologi pasti dia juga udah terdampak banget kan, dan dari dia melihat Mm-mm. juga apa harga diri dia atau mungkin self image dia mungkin juga udah hancur ya kan. Tapi seberapa Mm-mm. nolong peran seorang psikolog ini, pendampingan ini, karena kan pendampingan seperti ini kan nggak bisa cuma yang hanya sekali 2 kali konsultasi habis itu udah. Mm-mm. Bener bener bener. Menurut gue penting banget. Pertama, dia harus keluarin apa yang ada di hati sama pikiran dia ya. Jadi biar dia bisa kurang lebih supaya dia bisa berdamai lah dengan apa yang udah terjadi sama diri dia. Lebih ke acceptance-nya dia sih nantinya setelah kejadian itu udah terjadi gitu sih. Makanya perlu pendampingan ya supaya itu nggak jadi trauma yang nggak selesai di diri dia sendiri. Soalnya kan khawatirnya nanti kedepannya kalau bisa jadi dia jadi disorientasi seksual, atau mungkin nanti dia malah justru ada ketakutan sendiri one day kalau misalnya dia menikah gitu. Paling parah ya kalau dia udah nggak kuat dan nyimpan sendiri ya bunuh diri sih. Hmm. Nah, nah ini juga yang sedang gua amati lagi adalah ini, kebanyakan adalah pelakunya itu ternyata orang yang nggak pernah kita sangka ya. Karena kalau kita kenal orangnya, pelakunya orangnya baik ya kan, ramah segala macam, sering kan ketemu yang apa tipenya gitu, itu ternyata eh, pelakunya dia gitu. Yang orang Karena sendiri tuh orang yang nggak dekat, duga. orang yang dekat dengan korban ujung-ujungnya. Iya, iya, iya. Iya sih. Em, karena memang sebenarnya sebenarnya kalau misalnya hal-hal kayak gitu sih kita nggak menutup kemungkinan mau deket mau jauh bisa aja terjadi. Jadi balik lagi ke pelakunya juga ya. Pasti dia kalau misalnya karena balik lagi ke dengan pesannya Bang Napi kan, kejahatan itu kan bisa terjadi
karena ada kesempatan. Jadi mungkin dia dapat kesempatan itu, jadi dia bisa lakuin. Mungkin orang terdekat itulah yang punya kesempatan jauh lebih besar untuk melakukan gitu. Oh iya, gue punya satu pengalaman junior gue. Jadi jadi dia itu sekarang gimana ya, disorientasi seksual lah. Kita udah nggak asing lagi ya sama istilah itu. Dia sekarang disorientasi seksual. Kurang lebih umurnya sekitar 3 tahunan di bawah gue lah. Jadi ada satu momen yang akhirnya dia mau cerita sama gue kenapa dia akhirnya disorientasi seksual. Ternyata jadi dulu itu dia pernah mendapatkan pelecehan seksual waktu dia SD atau TK, gue lupa. Waktu dia kecil banget dari omnya sendiri gitu. Sampai akhirnya ya udah itu jadi apa ya? Karena dan itu dia simpan sendiri. Dia benar-benar nggak share ke siapa-siapa dan dia baru share ke gue. Sampai gue tanya, waktu dia cerita gitu ke gue, lu udah cerita sama orang tua lu belum? Dia bilang, enggak lah kak, gak mungkin gue cerita gitu. Dan akhirnya apa? Karena apa yang dia rasain waktu kecil dan dia gak ngerti itu apa, jadi menurut dia itu suatu hal yang menarik. Jadi kayak ada apa ya, semacam kayak ketagihan dan lain sebagainya lah. Dan akhirnya sampai sekarang dia disorientasi seksual gitu. Itu dari pengalaman orang lain ya. Sangat banget kan, karena itu jadi disorientasi seksual kan. Karena kan stigmanya, kembali lagi stigma nih ya, stigma masyarakat kalau orang yang sampai terjadi disorientasi seksual lah, atau mungkin di atau mungkin gay, di lesbian, atau mungkin sampai di transgender, orang kan berpikirnya kan macam-macam kan, apa dibobonya apa dia dipandang sebagai orang yang menjijikan di mata agama tuh dosa berat banget, bla 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 ya, banyak lah apalagi di Indonesia kan. Tapi kan ternyata kan kalau ditarik lagi garisnya kan akarnya kenapa kan ternyata ada luka di situ kan sebenarnya kan, ada inner wound di situ kan yang kita tuh sebenarnya nggak pernah tahu, nggak pernah kita cari tahu ya kan, karena kita udah terlanjur ngejudge dia, oh ini orang yang ini orang ini, yang menurut gua akhirnya ini orang akan susah banget buat sembuh, atau mungkin dia pengen berdamai lagi, dia akan susah banget karena udah dia mengalami luka, lukanya nggak pernah disembuhin, dan dia kena lagi stigma dari orang lain yang kalau misalnya dia makin open lagi ya akan bertubi-tubi lagi, lukanya makin dihajar terus jadinya. Nah itu makanya yang sebenarnya menurut gue seremnya gue nggak bisa bilang Indonesia sih, seremnya ya di lingkungan sekitar kita ya itu stigma itu justru yang menjatuhkan orang-orang yang sebenarnya justru butuh orang lain gitu. Makanya apa ya, dan sekarang ya gimana ya, gue ngelihat sih orang-orang lebih banyak semakin hari ya gue lihat orang-orang makin banyak yang individual, jadi kadang kita nggak bisa tahu orang lain tuh lagi ada masalah atau enggak dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya cerita pun orang itu takut pasti dijudge-nya seperti apa. Akhirnya mereka cenderung apa? Nyimpan sendiri. Makanya lihat nggak sih sekarang banyak banget berita-berita soal orang bunuh diri. Terus sebenarnya orang-orang yang mungkin nggak bisa terbuka dengan masalahnya dia dan dia akhirnya nggak bisa terima dan nggak sanggup buat handle itu sendiri, ujung-ujungnya ambil jalan pintas, bunuh diri gitu. Jadi solusinya gimana? Gue sih kalau ngeliat kayak begini susah banget. Apalagi kalau gue bilang menjadi seorang cewek ya. Rentan banget jadi. Iya benar. Dan tapi menurut gue solusinya sih yang pasti setiap orang harus percaya kalau misalnya pasti ada jalan dari setiap masalah lah. Jadi kalau misalnya memang kita kedapetan nih sial-sialnya hal-hal yang seperti itu, pastinya kita boleh cerita ke orang yang paling kita percaya lah. Nggak mungkin lah manusia nggak punya barang satu aja teman atau orang yang bisa dia ceritain gitu. Dan pasti orang itu akan nolong sih. Gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk menceritakan sesuatu yang mengganjal di diri lo. Kalau misalnya one day lo punya masalah apa, lo nemuin hal yang ganjil seperti apa, lo harus banget ceritain ke orang terdekat dan terpercaya buat lo. Karena kalau lo simpen sendiri, lo nggak tahu kan itu benar atau enggak. Gitu. Kadang kan kalau misalnya kayak si cewek tadi deh,
waktu dia masa-masa remaja itu dan akhirnya mengalami kejadian pelecehan seksual itu, dia nggak tahu dong itu benar atau enggak. Karena gue baca juga tuh di beritanya si pendeta itu, kelar yang lakuin itu dia ngajakin doa bareng kan kok. Lu baca nggak tuh? Gue belum baca sih. Jadi di berita itu dijelasin tuh habis dia ngelakuin pelecehan seksual, si pendeta itu tuh ngajakin doa bareng. Jadi kan kesannya kayak bukan perbuatan yang salah. Jadi kayak masih hal yang biasa. Dan dia simpan itu sendiri bertahun-tahun. Jadi dia nggak tahu dong kalau misalnya apa yang dia lakuin si pendeta itu salah. Sampai akhirnya dia cerita ke orang lain baru dia tahu kalau itu salah. Gitu. Jadi Dia melakukan ya waduh kalau misalnya kita pembenaran seakan-akan ini suatu hal yang benar, suatu hal yang biasa, dan karena mungkin dia masih kecil atau mungkin dia masih polos, si believe it. kok kayaknya sinyal lu tadi dari tadi sempat kayak ini deh, kayak gagu-gagu gitu. Ya, nggak tahu internetnya siapa yang nge-lag. Tapi suara gue dari tadi di lu bagus. Bagus ya. Oke, berarti gue. Oke, kita lanjut. Jadi yang gue baca di berita itu, jadi dia habis ngelakuin pelecehan seksual itu, dia ngajak itu anak berdoa bareng. Jadi lucunya tuh ya dia habis ngelakuin itu dia ngajakin doa bareng tuh kayak pembodohan banget. Makanya kebanyakan yang kena tuh pasti anak-anak yang usia-usia masih kanak-kanak atau remaja sampai dewasa awal. Ini nggak pernah kan ada pelecehan seksual yang segitunya tapi sama nenek-nenek, karena nenek-nenek dan sebagainya mereka sudah punya pengalaman. Makanya kebanyakan yang kena itu orang-orang yang belum punya pengalaman. Nah, cuma gini, kalau misalnya nih, ini kan menurut gua kan ini kan suatu hal yang juga susah buat ngomong ke orang lain kan. Tapi di satu sisi juga sebenarnya ada orang-orang yang sebenarnya membuka diri untuk mendengarkan tanpa judging kan, tanpa ngejudge ya. Contoh misalnya profesi psikolog. Tapi gue nggak tahu apakah para psikolog ini ketika misalnya ada orang punya problem, dia itu seperti dokter yang kalau gue mau datang gue harus antri dulu segala macam sebagai seorang pasien, dan costnya berapa segala macam. Karena kan sebenarnya kan mungkin juga ada beberapa orang yang kena masalah ini, dia orang yang menengah ke bawah yang mungkin juga nggak bukan apa itu orang yang duit lah, ya kan? Karena kenyataannya banyak orang juga yang sakit pun nggak mau ke dokter karena kenapa, mahal. Terus peran psikolog itu sendiri menurut lu efektif gak sih, yang tadi gue tanya tadi lagi, gue korban lah, gue korban, gue nggak dari psikolog, gue pengen cerita tapi gue nggak tahu gue harus kemana. Kalau menurut gue sih peran psikolog itu cukup efektif untuk korban-korban karena karena psikolog itu akan membantu menggali awal cerita dan lain sebagainya yang dia alamin sampai nanti ketemu akhirnya dan solusinya seperti apa. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita punya masalah dan itu kita pendam sendiri dan kita nggak bisa selesaiin itu dengan baik, biasanya tuh nanti kedepannya bakal bikin traumatis yang pastinya akan berdampak dengan kita pada saat biasanya sih kalau misalnya kejadian-kejadian di masa kecil ya, pastinya nanti akan berdampak besar untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Jadi makanya psikolog-psikolog itu sangat efektif menurut gue untuk kejadian-kejadian seperti tadi, karena nantinya ya sekiranya biar nggak jadi trauma yang nggak terobati gitulah gitu jatuhnya. Ibaratnya kayak orang sakit tadi yang lu bilang, kenapa perlu ke dokter ya karena dia butuh untuk disembuhin supaya dia bisa jalanin hidupnya ke depannya lebih baik lagi gitu. Dan pastinya untuk ke psikolog pun nggak bisa satu kali. Pasti biasanya untuk psikolog-psikolog itu sendiri, mereka punya untuk step-stepnya sendiri ya, kayak di
pertemuan pertama mereka akan seperti apa, di pertemuan kedua akan seperti apa, dan biasanya nanti nyesuaiin lagi sama kondisi si orangnya butuh untuk sampai berapa pertemuan gitu. Tapi tetap sih balik lagi ke karakter orang. Jadi kan memang ada beberapa orang ya kok yang misalnya tipenya kalau misalnya dia ngalamin suatu kejadian dia pasti suka banget nih nyeritain kemana-mana. Tapi memang yang lebih serem adalah orang yang cenderung simpan semuanya sendiri. Itu akan lebih susah sih untuk penyelesaiannya gitu. Jadi tetap sih setiap masalah apapun balik lagi ke karakter orangnya itu seperti apa gitu. Menurut gue ya. Gue jadi kepikiran gini, sebenarnya sih menurut gue akan jauh lebih powerful kalau ada sebuah gerakan atau ada sebuah entah institusi atau platform ya yang apa ya melakukan campaign atau mau menyebarkan banyak berbagi informasi gitu. Kalau misalnya lu ini kan ini sebenarnya sakit kan, ketika orang sakit fisik atau sakit penyakit apa gitu yang di fisiknya, orang akan tahu gue harus ke dokter atau gue harus ke rumah sakit. Tapi kan ketika ada orang sakit kejiwaan atau mungkin sakit secara batin kan, banyak orang kan nggak tahu akhirnya gue tanya kan aksesnya tuh kemana, gue harus gimana segala macam. Kan kita dulu juga bilang ada juga orang yang karakternya nggak mau cerita, ada juga orang yang mau cerita. Sama kayak tadi gue juga bilang kan, ada orang yang sakit, ya gue sakit gue harus ke dokter. Tapi ada juga orang yang sakit ya gue nggak mau ke dokter, tapi gue masih sehat, gue masih bisa. Ya, gue sih menurut gue ada baiknya akan lebih yang tadi gue bilang akan lebih powerful kalau misalnya ada sebuah gerakan yang gimana ya kita nih bisa ngumpulin psikolog-psikolog atau mungkin juga orang-orang yang memang kompeten di sini yang bisa membantu supaya minimal dengerin nih orang dulu, karena gue yakin orang-orang seperti ini sih sebenarnya di awal ini orang apa ya, mau dengerin mereka, karena bisa jadi kayak tadi Dan bilang mungkin ngomong sama orang tua takut. Dan mungkin juga apa yang keluar yang akhirnya jadi berita itu mungkin hanya segelintir dan bisa jadi ada banyak yang nggak terselesaikan ya kok. Ya menurut gue sih memang kita butuh orang lain untuk bercerita dan lain sebagainya ya. Dan gue sempat lihat juga sih ada beberapa platform yang memang dia menyediakan apa ya kayak misalnya lu butuh sharing dan lain sebagainya, lu bisa sharing sama nanti ada orang lah yang mengelola di balik itu dan lu bisa curhat apapun yang lu mau gitu. Gue sempat lihat itu sih, lu mungkin nggak asing juga ya. Gitu, itu saking mungkin pada akhirnya platform itu ya berarti menunjukkan bahwa memang saat ini banyak orang yang butuh orang lain untuk akhirnya dia bisa cerita gitu, ya nggak sih? Tapi belum terlalu kedengeran sayangnya itu Iya sih. masih kalah populer dengan yang ya balik lagi kayak misalnya yang platform kesehatan ya kan, sakit fisik, atau mungkin platform-platform yang untuk pendidikan sekarang udah mulai naik. Tapi untuk ini gue sih masih belum melihat suaranya, gaungnya kedengeran ya. Dan tapi menurut gue sebenarnya ini juga salah satu concern gue. Makanya kenapa gue juga mau ngajak ngobrol lu tentang topik ini, karena yang speak up tentang hal-hal seperti ini nggak banyak. Karena ketika ada case ini, kembali lagi ketika ada case kayak begini, orang sibuk ngejudge, mencari siapa yang salah, dan kecenderungannya adalah korban yang disalahin, tanpa mencari solusinya gimana supaya korban ini pendampingannya gimana nanti kedepannya korban ini biar bisa sembuh dari kejadian dan dari lukanya ini gimana. Nah, jarang gitu loh digali atau mungkin dicari tahu atau mungkin dikasih solusi itu gimana tuh, jarang banget. So I think ini something to solve these problems. Kalau enggak, Indonesia terutamanya cewek-cewek bakal penuh dengan orang-orang
yang punya luka terhadap sexual abuse things. Iya benar-benar. Dan gue sebenarnya sangat-sangat mendukung sih kalau memang ada orang-orang yang mau menggerakkan diri juga untuk buat sebuah gerakan untuk ibaratnya mau jadi tempat sharing lah untuk orang-orang yang memang punya masalah untuk dari psikisnya dia sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya tuh menurut gue kesehatan mental tuh nomor satu sih, karena balik lagi di saat lu happy pasti sadar nggak sadar tubuh lu juga ngikutin untuk lu tetap produktif dan lain sebagainya lah. Tapi kalau dari mental lu aja kayak lagi lesu dan nggak fit dan atau lain sebagainya, ya pasti ngaruh juga ke produktivitas dan lain sebagainya lu. Jadi memang sebenarnya gerakan-gerakan seperti itu sangat-sangat dibutuhkan sih untuk saat ini, apalagi buat nolong-nolong teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman seperti itu tapi mereka masih belum bisa sharing atau selesaikan.